Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan laptop merek Acer Mbah. Tipenya seperti berikut ya, 4752 dengan kasus kalau dinyalakan itu kadang masuk menu kadang tidak Mbah, kayak hang logo begitu, kayak buat lab begitu kira-kira. Dan kalaupun masuk menu agak berat begitu loh Mbah. Ada juga tombol yang ngaco kira-kira seperti itu Mbah. Oke Mbah, kita coba tes nyalakan terlebih dahulu Mbah ya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, sudah menyala Mbak ya, sudah menyala. Mohon maaf video saya percepat sedikit Mbak ya untuk mengurangi durasi. Bisa dilihat Mbak ya, ada keyboard yang aktif. Saya sedikit zoom Mbak. Ada keyboard yang aktif Mbak. Sebelum ditekan ada keyboard yang aktif. Bisa dilihat Mbak ya, bisa dilihat seperti berikut Mbak ya. Untuk kasus ini gampang-gampang susah Mbak ya, kadang bisa diperbaiki kadang tidak bisa ya. Untuk sebenarnya bisa didisable Mbak. Untuk tipsnya bisa, untuk tombol yang itu secara tidak langsung kadang nyambung terus kadang tidak Mbak ya. Bisa kita matikan tombolnya, bisa menggunakan perantara keyboard di sistem, bisa dilihat Mbak ya, kadang berhenti. Tapi di sini beliau pokoknya terima beres kira-kira seperti itu. Jadi saya coba carikan, dan solusinya di sini saya coba ganti keyboard Mbak ya, kira-kira seperti itu. Cuman begini Mbak, ini termasuk berapa hari Mbak ya, keyboardnya ini susah dicari Mbak, susah dicari. Saya cari itu susah, dan di sini nanti akan saya ganti, walaupun tidak sama tapi kompatibel kira-kira seperti itu Mbak ya. Terus mungkin ada yang bertanya bagaimana cara bongkarnya, kira-kira kan seperti itu Mbak. Untuk cara bongkarnya mudah Mbak, ada dua model keyboard Mbak ya. Keyboard yang ditanam, dalam artian keyboard yang ditanam itu mau tidak mau kita harus membuka atau membongkar laptop Mbak, kira-kira seperti itu. Tapi contoh untuk keyboard yang ini tidak ditanam, dalam artian benar ditanam tapi dia tuh di luar apa Mbak ya, di luar frame. Dia tidak harus membongkar baik frame, tulang atau yang lainnya. Jadi untuk kasus pergantian keyboard ini tidak perlu membongkar, kira-kira seperti itu. Mungkin sengaja video saya publikasikan, saya upload khusus yang belum tahu, mungkin nanti mau mengganti bisa mengganti sendiri ya, untuk mengganti keyboard seperti ini. Dan untuk harga keyboard itu berbeda-beda Mbak, beda tempat, beda daerah, beda teknisi, beda orang, berbeda-beda harganya Mbak ya. Sedikit bocoran untuk harga di area sini ya, di area sini itu berbeda tempat juga berbeda juga harganya Mbak ya. Untuk harganya kisaran 2,5 200 sampai ke 350 Mbak ya. Untuk harga keyboardnya ya perkiraan
eh, saya beri gambaran antara 200 sampai 350 untuk harga keyboardnya. Mungkin kalau online lebih murah mbak ya. Oke mbak, di luar ongkos mbak ya, itu di luar ongkos ya, itu harga keyboard. Jadi begini mbak, bagaimana cara membongkarnya bisa dilihat. Di sini saya agak kesulitan mbak untuk memperlihatkan karena harus perlu zoom. Bisa dilihat mbak, bisa dilihat ada beberapa titik dalam melakukan pencongkelan atau mencungkil. Bisa dilihat nah, ada titiknya itu mbak ya, ada sedikit perbedaan ya di pinggir itu ya, ada sedikit timbul. Nah disitu nanti yang kita cungkil seperti berikut. Tunggu dulu mbak, karena ada pengunci-pengunci kira-kira seperti itu. Jadi begini, seandainya ada beberapa tipe juga, seandainya mungkin sudah dicungkil tapi tidak bisa, mas kira-kira bagaimana. Ada beberapa yang mungkin ada baut dari bawah, itu ada beberapa yang di bawah itu ada bautnya, tapi ada juga yang cuma dilapisi lem, kira-kira seperti itu mbak. Ada lem di bawah keyboard, itu ada juga yang seperti itu, di semacam solutif atau lem lah, kira-kira seperti itu mbak. Oke mbak, kita coba buka terlebih dahulu ya, bagaimana cara bongkarnya. Saya bingung juga ini mbak. Untuk bisa dilihat seperti berikut mbak ya, kita cungkil pelan-pelan mbak, pelan-pelan, terus kita ya seperti berikut, tidak susah ya dalam penggantian. Kita cungkil terus kita tinggalkan, kita ganjal dengan apalah yang bisa untuk mengganjal, terus kita cungkil berikutnya. Pastikan di titik-titik pengunci terlepas mbak, karena ada beberapa kuncian di bagian apa ya, sebelah pokoknya dekat layar mbak ya, penguncinya itu di dekat layar mbak. Yang di bawah itu tidak perlu dicungkil mbak, bisa dilihat seperti berikut ya. Di bawah ada pengunci juga, tapi jangan dicungkil dari arah bawah mbak, karena kunci yang di bawah itu kalau kita paksa nanti malah patah. Setelah itu kita buka. Oh iya mbak, ada sedikit yang saya lupakan buat sahabat semua. Sebelum membongkar keyboard, pastikan juga baterai itu posisinya terlepas mbak ya. Baterai itu posisinya terlepas untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Di sini saya hilang mbak, lupa, jadi lupa melepas baterai. Tapi jangan ditiru mbak ya, pastikan sebelum mengganti keyboard kita melepas baterai terlebih dahulu. Bisa dilihat mbak, di sini ada perbedaan, ada penambahan tombol. Saya tidak tahu mana yang untuk Acer ini, atau mungkin Acer ini pernah ganti, saya juga tidak tahu. Tapi intinya yang saya pasangkan ini ada sedikit berbeda, malah lebih apa ya, ada dua tombol yang aktif mbak ya, yang mana di sebelumnya, keyboard sebelumnya tadi tidak aktif. Tapi di sini setelah saya cek kompatibel mbak ya, cocok mbak ya untuk Acer tipe ini, kira-kira seperti itu. Karena untuk yang cari yang samanya mungkin kita memang agak kesusahan mbak. Ini untuk ini ada, kalau kesusahan harus pesan online mbak ya, karena terus terang saya tidak berada di kota besar, jadi ya harus kesana kemari untuk mencari keyboard ini mbak ya, kira-kira seperti itu. Oke mbak, setelah kita pasang, kita tes, nyalakan dan menekan tombol F2 mbak ya. Pastikan juga di BIOS pun juga fungsi F2, F10, F12 yang penting mbak ya. Oke mbak, kita tes, nyalakan terlebih dahulu. Saya benahi dulu untuk kameranya mbak, kameranya
lari ke sana kemari, kita nyalakan, terus kita tekan F2 untuk masuk BIOS. Apakah bisa? Seperti berikut Mbak ya, F2 ditekan F2 masuk BIOS, berarti F2 berfungsi. Setelah itu tekan, ini termasuk penting Mbak ya, anak panah kanan kiri atas bawah itu kita tes di situ. Tapi jangan khawatir Mbak, untuk laptop ini tidak seperti HP ya. Kalau HP sudah keluar toko nggak bisa ditukar, tapi kalau laptop insya Allah bisa ditukar. Kalau ada masalah, mungkin tidak sempat mengetes di tempat, insya Allah ada garansinya Mbak ya, dengan catatan membawa nota pembelian Mbak ya. Hampir rata-rata menggaransi ya, bisa pastikan sip aman Mbak ya. Kita boot ke harddisk, ke menu Windowsnya, apakah bagus Mbak ya, kita lihat sama-sama. Oke Mbak, kita tes di notepad. Saya besarkan dulu hurufnya Mbak, biar besar ya, biar kelihatan. Untuk pengecekan pastikan tombol berfungsi semua. Oke Mbak, singkat cerita pemasangan down dan bagus Mbak ya. Untuk keyboard dites bagus semua, tidak ada masalah, kira-kira seperti itu Mbak. Khusus buat teman semua, kayak mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk video kali ini. Buat sahabat dan mbak semua, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan gitu. Buat sahabat dan mbak semua, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat A B C D E F G tes semua Mbak ya, pastikan semua bagus baru nanti diberikan ke yang. Untuk pemasangannya juga simpel Mbak, ndak ribet ya, tinggal menekan penguncinya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, sampai di sini dulu ya untuk tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat dan mbak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak. Dan khusus buat sahabat muslim, dunianya sudah tua ini, dimana-mana banyak terjadi bencana ya. Buat sahabat muslim semua, perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Alhamdulillah Mbah, pangestune sido dadi. Mudah-mudahan ora kono ora kene tansah pinaringan kemudahan Mbah ya. Amin amin ya robbal alamin.